mengecekkan tentang kesiapan untuk melayani para pemudik. Jadi baik itu pemudik untuk alasan karena berkunjung ke sana saudara maupun juga wisata, baik itu nanti pada arus mudik maupun arus balik. Jadi semua disiapkan secara matang, termasuk mengantisipasi cuaca. Sebagaimana kita tahu, kita sedang menghadapi cuaca yang basah, luar biasa. Kita menghadapi siklon di 3 provinsi, dampak bencana masih dalam proses pemulihan. Tapi di saat yang sama kita juga menghadapi ramalan cuaca basah di pantai selatan juga. Nah, oleh karena itu hari ini kita melakukan pengecekan. Tadi kita sudah menyaksikan bahwa kesiapan semua KL sangat tinggi, baik dari sisi TNI, Polri, kemudian juga Basarnas, seluruh jajaran kementerian, semuanya sudah memberikan dukungan kesiapsiagaan agar para pemudik itu bisa lancar perjalanannya, aman, nyaman, dan juga kita tetap mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan. Itu pun kita sudah siap. Tadi kita bisa menyaksikan seluruh infrastruktur, personil, dan aparat yang siap siaga semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan persiapan libur Nataru sekarang ini. Saya persilahkan Pak Kapolri dan Bapak Ibu Menteri yang lain. Pos yang kita siapkan, dan di Banten ada 50 posko di mana terbagi menjadi pos untuk pelayanan, pengamanan, dan juga pos untuk kegiatan yang bersifat terpadu. Utamanya tadi dilaporkan bahwa ada 4 objek yang diamankan di wilayah Banten khususnya, yaitu masyarakat yang akan melaksanakan mudik atau balik melalui jalur penyeberangan yang ada di Merak. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ibadah ke gereja, baik di malam Natal maupun nanti di Tahun Baru. Dan juga tentunya ada juga kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pada akhir tahun. Apakah kegiatan kunjungan wisata, apakah kegiatan yang sifatnya doa akhir tahun, kegiatan lain yang tentunya semuanya harus diamankan. Saya tadi tentunya mengingatkan karena dari BMKG, Banten ini termasuk wilayah yang di ramalan BMKG masuk kriteria curah hujan tinggi. Sehingga tentunya kita harus mengantisipasi bencana dari pengalaman dampak dari siklon Senyar yang terjadi di Sumut, dan kemarin kita lihat di Jawa Tengah juga mulai ada banjir bandang, yang itu semua memang sudah ada di dalam perkiraan BMKG yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu tadi kita mengecek langsung kesiapan, kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi sampai saat ini untuk penyeberangan lancar, namun di sisi lain kita juga tidak mau underestimate, sehingga terkait dengan mitigasi apabila terjadi dampak dari curah hujan tinggi, kemudian ombak tinggi, tentunya juga harus betul-betul menjadi perhatian, mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, kemudian publikasinya yang juga harus kuat, kemudian peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan-permasalahan akibat dampak dari curah hujan tinggi ataupun
hal-hal lain yang tentunya memerlukan personil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan ataupun rescue. Jadi beberapa hal yang tentunya kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate, ikut terus perkembangan BMKG sehingga kita bisa segera menginformasikan ke masyarakat. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru, beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Terima kasih. Tugas kami di Kementerian Kesehatan adalah memastikan masyarakat bisa sampai ke daerah tujuan dengan selamat dan sehat, serta kembali ke rumah kediaman sesudah tahun baru juga dengan selamat dan sehat. Nah, masalah kesehatan paling besar di setiap acara seperti Nataru atau Lebaran adalah kecelakaan. Alhamdulillah di akhir tahun 2023 kecelakaannya ada sekitar 3.000-an lebih. Tahun lalu kecelakaannya sudah turun ke angka 2.700-an. Ya. Sebagian besar dari kecelakaan ini, lebih dari 95%, itu terjadinya di bukan jalan tol. Ya, di bukan jalan tol. Itu kami berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bisa fokus menjaga keamanan mudik atau liburan Nataru ini di area non-tol. Kemudian kedua juga yang menarik datanya adalah kematiannya naik. Jadi kalau kecelakaannya turun, kematian kita naik dari angka 400-an ke 485-an. Dan penyebab kematian ini adalah terjadi karena kecelakaan roda 2 atau motor. Oleh karena itu, himbauan saya ke masyarakat nomor 1 adalah terutama yang memakai motor, yang menggunakan jalan-jalan biasa, non-tol, tolong berhati-hati, pakai helmnya, tidurnya yang cukup, dan jangan membawa barang yang berlebihan. Karena itu tadi, 95% kecelakaan terjadi di jalan non-tol, dan lebih dari 70% dari yang wafat itu adalah karena kendaraan roda 2. Mudah-mudahan teman-teman di media bisa menyampaikan itu untuk keluarga-keluarga yang mau liburan menggunakan kendaraan roda 2 di bukan jalan tol agar lebih berhati-hati. Terima kasih. Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sama, harus meyakinkan bahwa masyarakat yang melaksanakan perjalanan untuk merayakan hari raya Natal maupun perayaan Tahun Baru bisa dilakukan dengan sempurna, senang di perjalanan, sampai di tempat tujuannya masing-masing dengan baik, dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat juga. Saya ingatkan lagi tadi sesuai dari info dari Pak Menteri Kesehatan tentang sepeda motor. Tadi Pak Kapolri sudah sampaikan sudah ada sekian ratus posko. Kami di PU juga punya 590 posko di seluruh Indonesia. Harapannya teman-teman yang terutama yang naik kendaraan roda 2 sebelum capek segera berhenti di posko-posko terdekat, istirahat, pijet dan seterusnya, sehingga tidak hanya Anda akan membahayakan diri sendiri tapi juga bisa membahayakan pengendara jalan lainnya. Harga satu nyawa sudah sangat mahal, sehingga sebaiknya kita sebagai sama warga negara sama-sama ikut menjaga, berangkat dengan selamat, pulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan sehat, dengan selamat, dan dengan semangat baru menyongsong tahun baru 2026. Terima kasih. Sebentar ya, Pak. Bentar, saya dari Kementerian Perhubungan ingin menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.
kita sudah memastikan semua sarana dan prasarana transportasi yang akan digunakan. Kita sudah mengecek semua moda transportasi, baik moda pesawat, moda kereta, moda laut, dan moda angkutan darat. Rancak ini terus dilakukan sampai pelayanan Nataru berakhir. Bukan sekarang kita laksanakan terus berhenti. Harus kita laksanakan sampai masa pelayanan terhadap masyarakat yang Nataru ini akan dilaksanakan. Untuk itu kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian. Ikuti semua rambu dan petunjuk yang diberikan petugas dalam rangka keselamatan dan ketertiban. Kementerian Perhubungan dengan kementerian terkait berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik supaya kita bisa mencapai zero accident di tahun ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pak Menteri BU, izin untuk yang kilometer 97 itu sebenarnya. Itu tadi pernyataan resmi di Dermaga Eksekutif PT ASDP Pelabuhan Merak Banten terkait dengan kesiapan jelang mudik dan tahun baru, di mana tadi Menko PMK mengingatkan terkait dengan curah hujan yang sangat tinggi sehingga para pemudik untuk mewaspadai adanya cuaca ekstrim terutama nanti jelang Natal dan juga tahun baru. Dan Kapolri juga tadi menyatakan telah menyiapkan sejumlah posko dan meminta para jajarannya untuk selalu sigap dan tidak meremehkan dengan kondisi cuaca dan mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang.